Lagi-lagi, Medina Zain tersandung masalah. Kabarnya, kasus yang menimpa istri dari Lukman Asari itu masih seputar uang dan juga hutang piutang yang akhirnya akan berujung di Polda Metro Jaya. Siang kemarin, beberapa wanita terlihat hadir ditemani kuasa hukum mereka dan mengaku sedang berkoordinasi dengan polisi untuk menyelesaikan kasusnya dengan Medina Zain. Sebelumnya, perang antara Medina dengan beberapa orang yang mengaku sebagai korban terus terjadi di media sosial. Saling sindir terlihat dari postingan baik oleh Medina juga beberapa orang yang merasa dirugikan, termasuk diantaranya Citra Kirana. Siapkah Medina untuk menghadapi tudingan yang dialamatkan kepada dirinya? Sama Rahel yang ada masalah kalian yang heboh sih, kenapa kalian yang heboh? Kenapa? Jadi nggak usah pada heboh, udah titik cukup. Lagi pakai kacamatanya Erika Putri. No KW-KW say. No palsu-palsu. Say. Panik ngerti. Kita sudah koordinasi sampai dengan pihak Polda, jadi kami belum melaporkan, cuman kami sangat masih membuka itikat baik dari mbaknya untuk menyelesaikan kewajiban kepada klien kami. Pada prinsipnya kita masih konsultasi, cuman kalau memang ternyata tidak ada etikat baik, kita langsung melanjutkan seperti apa yang tadi sudah dikonsultasikan. Kita akan melanjutkan seperti apa yang tadi sekali lagi kita kasih waktu untuk menyelesaikan. Kita juga tahu lah dia juga kasihan juga gitu, maksudnya kalau diperpanjang gitu. Tapi kalau tidak ada etikat baik, malah justru mengumbar-ngumbar katanya saya mau pansos lah, apalah. Ini aja saya tutupin aja semuanya gitu, nggak usah mau memamerkan muka saya ke media gitu kan. Jadi ya tujuannya baik, dia tolong selesaikan, tolong jangan lagi melakukan hal yang seperti itu yang banyak merugikan bahkan artis-artis semuanya, tapi saya nggak mau sebutkan. Dan orang-orang yang biasa justru nggak bisa meminta duit balik, saya yang membantu gitu, Mbak Syamira ya. Akhirnya ya jadi bisa untuk supaya diselesaikan karena udah 2 tahun nggak diselesaikan kan gitu. Saya di sini sebagai perwakilan aja untuk keadilan yang karena apa yang dia lakukan tidak baik dan kita harus tahu bahwa dan menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik gitu, supaya dia sadar bahwa ini merupakan sebuah kesalahan. Jangan menghalalkan atau membuat seakan yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik gitu, biar masyarakat juga ngerti dan tahu. Perihal mereka merasa ditipu itu sah-sah saja sebagai pribadi, tapi hati-hati dengan statement kata menipu, apalagi belum bisa dibuktikan secara hukum ya. Dan sebenarnya ini adalah suatu proses perjanjian jual beli yang mana di dalamnya ada klausul-klausul yang harus diselesaikan, yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dengan inisial tersebut ya. Saya nggak mau nyebut nama, inisial aja deh mendingan gitu. Jadi saya sepatutnya itu kan ada perjanjian, ada klausul-klausul ya. Baiknya klausul-klausul itu dijalankan terlebih dahulu, bukannya melakukan statement-statement yang kurang baik sih gitu. Namanya bisnis jual beli tas atau jual beli kayak gitu tuh kan, mau jual beli apapun tuh uang tuh pasti muter ya Mbak ya, ngerti nggak sih muter? Jadi kayak cash flow kita tuh muter gitu kan, ada yang harus kita bayarkan ke vendor, ada yang harus kita bayar kemana, jadi ya ada perputarannya gitu. Jadi namanya jualan pasti ada ya, bukan hutang ya, pasti ada kayak kontrabon kayak gitu-gitu tuh udah biasa banget kalau menurut aku. Sebelum kasus ini heboh dan melibatkan banyak pihak, Medina Zain terlebih dahulu sempat berkasus dengan Rahel V-nya.
Rahel menagih sisa uang penjualan tas harga 380 juta rupiah yang belum diselesaikan oleh Medina. Tak lama, Citra Kirana menulis di akun tersebut dan menanyakan hal serupa soal uang yang masih mengganjal di Medina. Maka ketika kasus ini pun menyebar dengan munculnya beberapa pihak yang mengaku dirugikan pasca bertransaksi jual beli tas bermerek Dunia, Medina pun ditemani sang suami angkat bicara. Bagaimana kronologi kejadian versi Medina? Bulan Maret itu aku menawarkan kepada RLV-nya untuk menjual tasnya. Nah, di bulan Maret itu aku pergi ke Turki, dari sana aku transfer, ternyata transfernya tuh balik lagi ke rekening aku gitu loh. Tapi kita sama-sama nggak ngeh, aku sama Rahel nggak ngeh dan baru ngeh tuh kemarin. Nah, bulan apa tuh kemarin? Bulan apa? Agustus ya? Kemarin. Bulan Agustus, terus udah kayak gitu, oh belum masuk ECL, ya udah aku transfer lagi gitu. Karena aku juga ngecek sisa saldo berapa apa segala macam. Biasanya ngemutasiin orang accounting aku gitu kan. Nah, singkat cerita, kemarin aku transferin tuh lagi 100 juta. Nah, pas hari ketiga, aku emang hilang tuh gara-gara aku live baju aku tuh hilang. Nggak ngebales WhatsApp-nya Rahel, tiba-tiba Rahel komen yang menurut aku kurang beretika lah kalau menurut aku. Perihal Ciki, saya sudah bertemu dengan Ciki kemarin. Kita sudah membicarakan baik-baik kok semuanya segala macam dan sudah menyelesaikan semuanya dengan etikat baik. Medina selalu ada etikat baik kok dengan Mbak Ciki. Jujur berat, apalagi di kondisi pandemi kayak gini gitu kan. Terus aku nerima goncangan yang lumayan besar lah ini, bulian, dan omset juga terganggu gara-gara permasalahan ini. Jadi aku minta buat netizen, please smart gitu loh. Maksudnya jangan menjudge orang dari sebelah pihak gitu. Tak cukup sampai di situ. Kabarnya, Medina Zain pun kembali tersangkut masalah utang piutang jual beli tas mewah, seperti pengakuan seorang wanita, yaitu Uci. Hubungan keduanya kini tengah memanas karena Uci berniat akan membawa kasusnya ke jalur hukum. Andai Medina tidak juga menyelesaikan kewajibannya. Di sisi lain, Medina juga mengungkapkan kalau ia punya bukti kuat berupa surat perjanjian yang seharusnya dipahami siapa saja yang menjual ataupun membeli barang-barang miliknya. Inisial U itu udah kenal sama aku lumayan lama dan kita sering jual beli tas. Jadi pernah beli, pernah jual gitulah. Udah beberapa kali lah dibilang sering, lumayan gitu kan. Enam tas itu saya cek, saya kaget gitu loh. Kenapa tas ini tidak sama gitu ya dengan saya punya. Akhirnya saya kepikiran yang tas-tas yang sudah saya deal itu, sudah saya bayar itu, apakah tas itu sama juga dengan tas yang saya terima pagi ini gitu. Karena pada waktu itu pagi jam 8 lebih gitu mereka sudah sampai di rumah. Lalu saya langsung cek ulang kembali tas yang sudah saya bayar itu, dan saya langsung katakan kepada yang bersangkutan yang memiliki tas itu, saya bilang ini tas kamu tidak sesuai dengan apa yang saya punya gitu loh, yang saya punya nggak seperti ini, saya minta diubahkan. Pertama kali itu ada 3 barang, lalu ada 6 barang, total 9. Dan kerugian yang sudah saya bayar itu sekitar hampir 1,4 M. Gak ada transfer, gak ada niat baiknya. Kalau memang dia gak ada niat baik ya saya harus menunggu jalur hukum. Ya kita tunggu saja. Dia kan mempunyai hak hukum untuk melaporkan. Kita pun juga punya hak hukum untuk melaporkan juga dan untuk penelaah juga. Kita tunggu saja baiknya.
Sebelumnya Medina Zain sempat bermasalah dengan Rahel Fenya dan juga Citra Kirana. Kembali lagi Medina Zain bermasalah dengan uang hingga berujung di Polda Metro Jaya. Dan berikutnya masih banyak sekali berita terhot dan juga terupdate dari artis Indonesia lainnya yang akan dirangkum di segmen Hot Kiss Update. Ada juga Nicola Shawn yang laporkan balik Ayu Thalia. Seperti apa beritanya? Liza akan kembali setelah yang satu. Kenang Mirdad digugat cerai, Lydia Kandau posting kata-kata haru untuk putranya. Lalu, seperti apa update konflik panas antara Bambang Pamungkas dengan Amalia?